Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang mendiagnosis kerusakan pada kepala silinder. Sebelum pembelajaran kita mulai, malah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Bagaimana anak-anak, kabar kalian? Semoga kalian baik-baik di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Kalian pernah menjumpai tidak ketika mobil mengalami kerusakan? Contoh di pinggir jalan, kalian menjumpai mobil mengeluarkan asap putih, kemudian mobil tersebut mogok. Di sini nanti pasti imbasnya akan berakibat pada salah satu komponen, yaitu komponen pada mesin kepala silinder. Nah, kejadian-kejadian itu sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mendeteksi kerusakan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu di sini sudah ada komponen kepala silinder Toyota Kijang 5K yang akan kita diagnosis kerusakannya. Kerusakan yang biasa terjadi pada kepala silinder yaitu satu, katut bocor, kemudian yang kedua silinder head memuai, yang ketiga packing atau gasket yang mengalami kerusakan, kemudian terakhir yaitu silinder head mengalami retak. Berikutnya yaitu kita mempelajari tentang penyebab-penyebab kerusakan pada kepala silinder. Yang pertama, kebocoran katup. Katup bocor biasanya disebabkan karena kehausan katup itu sendiri, terutama bagian bibir katup dan dudukan katup atau valve seat. Untuk perbaikannya kita harus melakukan penggantian dan setten pada bibir katup. Kemudian selain itu, katup bocor disebabkan oleh kemampuan pegas yang sudah lemah. Kerusakan berikutnya yaitu tentang pemuaian kepala silinder. Kepala silinder yang memuai, permukaan yang memuai ini disebabkan oleh mesin yang pernah mengalami overheat atau temperatur yang sangat tinggi. Penyebab kerusakan berikutnya yaitu kerusakan pada gasket. Biasanya terjadi karena usia pemakaian yang sudah lama, atau bahkan terjadi kesalahan ketika proses pemasangan atau pengencangan baut kepala silinder yang kurang rata. Kerusakan berikutnya yaitu keretakan pada kepala silinder. Sama dengan pemuaian, kerusakan ini disebabkan oleh mesin yang mengalami overheat. Biasanya terjadi karena kehabisan air radiator. Tahap berikutnya yaitu memeriksa kerusakan-kerusakan pada kepala silinder. Kerusakan yang pertama adalah kebocoran katup. Kita menggunakan cairan untuk memeriksa kebocoran katup dengan cara memasukkan cairan pada lubang intake manifold pada masing-masing katup. Langsung kita praktekkan. Di sini terjadi rembesan pada salah satu katup atau kebocoran pada katup silinder 4, katup buang. Katup-katup lainnya aman.
Pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan kerataan cylinder head. Dengan menggunakan mistar baja dan uler gauge, kita periksa kerataan cylinder head. Kita taruh mistar baja berdiri tegak di atas permukaan cylinder head. Dengan menggunakan puller berbagai ukuran, kita masukkan salah satu, kita coba satu-satu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Langkah berikutnya, pada sisi sini terdapat celah dengan ukuran 0,02. Celah maksimum 0,05. Kita lakukan langkah berikutnya dan terakhir. Hasil pemeriksaan, celah maksimum 0,04, celah standar 0,05, sehingga cylinder head belum melengkung atau masih rata. Pemeriksaan selanjutnya yaitu memeriksa keretakan kepala silinder. Dengan menggunakan peralatan sebagai berikut. Untuk melakukan pembersihan kita membutuhkan kuas dan cairan pembersih dan juga maju. Pertama, kita semprotkan cairan pembersih atau depenetran pada permukaan kepala silinder. Kita lakukan pembersihan. Setelah bersih, kita lap menggunakan macun. Kemudian secara visual periksa keretakan yang ada pada silinder head. Kita amati apakah ada keretakan atau cacat. Pada bagian silinder 1 terdapat cacat seperti ini. Langkah perbaikannya, kita lakukan perataan menggunakan proses pemesinan. Bila tidak memungkinkan, kita lakukan penggantian. Kesimpulan dari hasil pemeriksaan kepala silinder Toyota Kijang 5K hari ini, pertama, kita mendapatkan kebocoran katup silinder 4 bagian katup buang. Kemudian untuk kerataan silinder head masih di bawah standar, yaitu celah maksimum 0,05, hasil pemeriksaannya 0,04, sehingga silinder head masih aman atau di bawah standar. Kemudian berikutnya pemeriksaan keretakan kepala silinder. Pada silinder ini, pada silinder nomor 1 mengalami cacat atau goresan-goresan, sehingga langkah perbaikannya kita melakukan perataan. Bila tidak memungkinkan, kita lakukan penggantian. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.